Bapak, Ibu guru, dan kepala sekolah, salam sehat. Kali ini kita akan belajar atau saya akan sharing tentang mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagian yang pertama. Ya, mudah-mudahan materi ini membantu kita untuk persiapan implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Nah, ada 6 tahapan dalam mendesain proyek atau kita sebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu dan dimensi. Berikutnya membentuk tim fasilitasi proyek, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, pemilihan tema umum, penentuan topik spesifik, dan diakhiri dengan merancang modul project. Apa-apa saja bagian dari keenam tahapan tersebut, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi P3. Alokasi waktu atau ketentuan waktu proyek ini sekitar 20-30%. Jadi satuan pendidikan memiliki otonom ya atau memiliki hak untuk mengatur dari beban belajar per tahunnya. Alokasinya 20-30%. Nah, ini alokasi waktunya dapat ditentukan 1 hari dalam seminggu ya, atau juga mengalokasikan 1-2 JP di akhir hari dalam seminggu. Dan yang ketiga ini bentuk gelondongan ya, saya sebut bentuk gelondongan dalam bulan atau minggu. Nah, ini. Nah, di tingkat pendidikan untuk SD kelas 1 sampai kelas 5 ya, walaupun ini masih bentuknya kelas, ini kurang lebih 252 JP jam pertemuan ya. Dan selanjutnya bisa disimak sendiri. Kemudian untuk yang jadwal tipe 1 ini masuk ke jadwal harian ya, misalnya ditentukan pada hari Jumat ya, misalnya di sini hari Jumat itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi 1 hari khusus untuk P5. Kemudian untuk yang tipe 2 dia masuk ke jadwal harian ya, masuk ke masing-masing kegiatan ini. Misalnya di hari Senin masuk di jam kelima ya, jam 9.50 sampai 10.25. Hari Selasa ini masuk di jam ke-6 dan 7 dan seterusnya. Itu ada di tipe 2. Atau tipe 3 bentuk gelondongan misalnya pada bulan Maret ya. Ini langsung 1 minggu atau langsung 2 minggu melakukan proyek P3 ini ya langsung. Jadi itu bentuk gelondongan. Itu boleh dipilih oleh satuan pendidikan. Berikutnya pemilihan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini caranya adalah Ketua Satuan Pendidikan bersama tim fasilitasi ini memilih 2-3 dimensi. Ya, pilihlah dimensi yang relevan, jelas, dan berarah. Ya, jadi karena dimensi dari profil pelajar Pancasila itu satu kesatuan, jadi untuk tahapan awal dapat memilih 2-3 dimensi. Kemudian menyesuaikan dengan visi, misi, dan program satuan pendidikan agar kegiatan ini terkontekstualisasi, ya tidak hanya menjalankan program seperti itu aja. Nah, disinggung nomor 2 membentuk tim fasilitasi. Tim ini disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan ya, dimulai dari ketua menuju koordinator proyek untuk memimpin tim fasilitasi. Jadi tim itu beranggotakan pendidik ya, masing-masing kelas, dan koordinator inilah yang akan mengkoordinasi atau mengarahkan perencanaan dan membuat modul proyek. Bagi sekolah yang awal atau mandiri belajar, tentunya tetap ada kolaborasi ya, karena tim koordinator atau koordinatornya sendiri bisa jadi baru mulai belajar. Yang pasti dimulai dari kepala atau ketua satuan pendidikan, menunjuk koordinator, dan memulai membentuk tim fasilitasi. Nah,
Jumlah tim fasilitasi ini dapat ditambah atau dikurang atau ditiadakan ya. Ini tergantung kebutuhan, yaitu dari jumlah peserta didik, banyaknya tema yang dipilih, keterbatasan jumlah pengajar, dan perhitungan kebutuhan lainnya. Jadi besar kecilnya atau jumlah anggotanya itu dapat dikondisikan. Ya, yang penting ini gotong royong serta kolaborasi. Nah, yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini ada tingkat awal, tingkat berkembang, dan tingkat lanjut. Ya, saya akan fokus untuk tingkat awal karena di sini barangkali banyak yang memilih mandiri belajar. Ya, untuk tingkat awal sistemnya ya baru ada ya, baru dibentuk tim fasilitasi, baru belajar pedoman P5, atau untuk konsep ya pembelajaran berbasis proyek mungkin sudah bisa dipahami atau mungkin baru tahu. Nah, kalau semua pada saat survei itu masuk di kategori awal, berarti masuk di tingkat awal ya, dan pelaksanaannya masih bersifat internal ya di sekolah. Untuk tingkat berkembang mulai melibatkan lingkungan atau mitra, dan tingkat lanjut sudah ada kerjasama ya memiliki mitra. Jadi kalau di survei di data, jika tempatnya di awal ya berarti memilih dimensinya 2 sampai 3 seperti yang telah dijelaskan. Nah, tema-tema umum ini adalah merujuk kepada kalender nasional, kalender akademik, satuan pendidikan, isu atau topik lingkungan sekitar. Nah, ini untuk kontekstualisasi. Mengulang atau melanjutkan tema umum sebelumnya, dan tema yang dipilih merupakan bagian dari PROTA atau program tahunan satuan pendidikan. Itu tema-tema umumnya ya. Jadi tema yang dipilih untuk dilakukan dalam 1 tahun ajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari program tahunan ya, sesuai bulan pelaksanaan dari setiap tema ya. Jadi ini dikembangkan bersama pendidik yang terlibat dalam pengembangan proyek ya, dalam tim fasilitasi tadi. Ketika satuan pendidikan sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek, peserta didik dapat diundang untuk terlibat dalam menyusun prota. Wah, ini sangat bagus sekali ya, peserta didik diajak untuk menyusun, mengembangkan proyek dan prota. Nah, ada 7 tema umum yang dapat dipilih. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Ya, ini dimulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ya, ada juga yang mulai dari SMP hingga SMA. Penjabaran dari tema-tema ini hendaknya kita dapat baca di buku pedoman ya P5. Ya, dapat dibaca di buku pedoman tersebut. Nah, ini ada catatan khusus. SD wajib memilih minimal 2 tema per tahun. Ya, SMP 3 tema, dan satuan pendidikan menentukan tema dan mengembangkan untuk setiap kelas atau angkatannya. Nah, penjabaran dan kontekstualisasi. Nah, ini penting. Misalnya, tema umumnya gaya hidup berkelanjutan. Ya, berarti kita akan memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak global, memahami perilaku yang ramah lingkungan, mengembangkan kesiapan menghadapi bencana alam. Lalu kontekstualisasinya, misalnya di tempat saya di Bali, Pulau Pariwisata, ya, bagaimana aktivitas manusia akan berpengaruh dengan dampak wisatawan asing, dampak lingkungan, apakah akan terjadi kerusakan lingkungan, dan bagaimana dengan kesiapan menghadapi bencana alam. Ya, jadi di daerah-daerah atau pulau yang lain juga dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan keadaan satuan pendidikan. Nah, untuk penentuan topik spesifik yang tahap awal, ini sesuaikan dengan tingkat kesiapan. Kali ini topiknya saya pilih untuk tahap awal ya. 2 tema untuk SD dan 3 tema untuk SMP. Ya, dikembangkan di awal tahun ajaran. Sekolah menelaah isu yang sama untuk setiap kelas, dan sekolah menentukan tema dan topik proyeknya. Nah, pertama ya untuk tahap awal, tema umumnya gaya hidup berkelanjutan untuk jenjang SD dan fase A.
Nah, topik spesifiknya adalah membuat pemilahan sampah sederhana di satuan pendidikan. Ya, ini contoh-contoh sederhana. Inilah proyeknya ya, seperti itu. Nanti ada alur kegiatannya ya. Ini untuk fokus pengembangan akhlak ya terhadap alam dan membangun tanggung jawab bersama membersihkan lingkungan. Nah, di sini setelah penentuan topik spesifik baru merancang modul proyek. Saya akan berikan gambaran umum saja bahwa modul proyek ini seperti perencanaan pembelajaran dan konsepnya adalah berbasis proyek ya tentu saja karena modul proyek disusun berdasarkan fase dan mempertimbangkan tema serta topik yang dipilih dan basisnya adalah tujuan jangka panjang ya minimal itu satu fase atau dalam 1 tahun. Dikembangkan ini berdasarkan dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, komponen modul proyeknya sendiri ada 3, yaitu informasi umum tentang penulis, sarpras, peserta didik, relevansi tema, dan topik proyek. Lalu komponen inti ada deskripsi singkat, dimensi, subelemen, dari profil pelajar Pancasila, ada tujuan, ada alur, ada penilaian atau asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedi, refleksi peserta didik. Jadi kalau ada asesmen di sini berarti akan ada kegiatan asesmen seperti formatif dan sumatif ya. Lalu lampirannya ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium dan daftar pustaka. Ini adalah komponen modul project. Nah, berikutnya modul project ini bersifat fleksibel ya, jadi dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ya, komponen tadi adalah komponen-komponen saran atau rujukan dalam membuat modul project. Ya, yang penting konteksnya juga diperhatikan dengan lingkungan, visi dan misi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan dan kebutuhan, terutama kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi satuan pendidikan atau pendidik boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Ya, yang penting modul project ini dikembangkan, boleh mengembangkan sendiri, menggunakan modul project yang tersedia asal konteksnya sama ya, atau mengkreasi modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidik masing-masing. Ya, ini adalah pemaparan bagian yang pertama. Akan ada pemaparan bagian selanjutnya. Ditunggu saja. Mulai dari sini, mari kita mulai memikirkan apakah kita sudah mulai berkumpul bersama guru atau tutor, membentuk tim fasilitasi, membaca kembali elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila, melihat visi dan misi keadaan sekolah, peserta didik, dan sebagainya. Kiranya informasi ini menjadi tambahan informasi dan petunjuk bagi kita semuanya. Salam sehat dan